Selamat jumpa lagi para sahabat sekalian dengan saya Rinong Duk Inaldo dalam cerita dan kisah inspiratif. Pertama-tama terimalah salam saya dari kota Ambon, Manise untuk Anda sekalian. Para sahabat sekalian, ketidakjujuran atau ketidaksetiaan sangat berhubungan erat dengan kebohongan atau dusta. Sesaat ketika seseorang tidak setia, lalu dia akan berbohong sehingga orang lain tidak akan mengetahui ketidaksetiaannya. Atau kebohongan dibuat untuk menutupi ketidaksetiaan yang sementara dilakukannya. Dan hal ini tentunya kita temukan banyak dalam pasangan-pasangan suami istri. Karena itu pada hari ini saya mempunyai sebuah cerita pendek menyangkut ketidaksetiaan dan kebohongan. Ada sepasang suami istri yang telah menikah sudah 5 tahun. Ternyata mereka tidak memiliki anak. Ketika mereka memeriksa ke dokter, didapatkan hasilnya bahwa ternyata sang suami dia mandul. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Sang suami terus-menerus berdoa. Dia mempunyai sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidupnya, terutama rumah tangganya. Sementara sang istri, karena tidak mendapatkan keturunan, akhirnya dia bergaul bebas dengan teman-temannya, baik wanita maupun para pria. Dan kebetulan dia mengenal seorang laki-laki tampan. Relasi dan hubungan dengan pria ini semakin intens. Dan akhirnya terjadilah bahwa kedapatan perempuan ini hamil dari laki-laki selingkuhannya. Ketika perempuan ini memberitahukan kepada laki-laki selingkuhannya, kebetulan dia juga mempunyai istri dan anak. Sehingga untuk mengamankan hubungan mereka, sang istri ini harus menyembunyikan segala sesuatu demi menjaga juga nama baik dari pria selingkuhannya. Sementara ketika perempuan atau istri ini kembali ke rumah pada suami yang aslinya, maka dia terus membohongi suami. Dia berlaku seakan-akan kehamilannya berasal dari sang suaminya sendiri. Suami tentu sangat gembira dan bersyukur kepada Tuhan atas kehamilan sang istri. Setiap kali dia pulang dari kerja, dia selalu meletakkan wajahnya di perut istrinya, lalu berbisik kepada bayi di dalam rahim istrinya, pun mendoakannya. Menyaksikan betapa tulusnya cinta dan kasih sayang sang suami, istrinya memang dilema.
antara mau memberitahukan yang jujur, takut melukai suaminya, tapi juga kalau dia berbohong terus, tentunya ini tidak aman bagi dirinya. Tapi apa mau dikata? Kebohongan demi kebohongan harus dilakukan oleh sang istri untuk menutupi aib atau ketidaksetiaan, hasil dari ketidaksetiaan ini. Dan tibalah pada saat untuk melahirkan. Ketika mau melahirkan, ternyata mengalami kesulitan. Dokter sudah melakukan berbagai cara untuk membantu, tetapi sang istri tidak bisa melahirkan bayinya. Karena itu, sang istri memegang tangan suaminya, lalu dia mengatakan, "Papa, saya mau jujur, tapi Papa harus memaafkan saya demi anak dan saya. Kalau Papa tidak memaafkan, maka anak ini tidak bisa lahir." Sang suami kaget, tapi dia mencoba untuk memberanikan diri, mencoba untuk berserah diri apapun yang terjadi. Karena itu dia mengatakan kepada istrinya, "Oke sayang, katakanlah." Sang istri lalu dengan linangan air mata dia mengatakan, "Papa, maafkanlah saya. Karena selama ini saya membohongi Papa. Sebenarnya bayi yang ada di dalam rahim saya bukan berasal dari Papa, tapi dari seorang pria selingkuhanku." Bagaikan disambar petir, sang suami terpaku diam, muka merah, pandangan menerawang, pikiran melayang. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba dia jatuh rebah ke tanah dan seketika itu meninggal. Anak pun dilahirkan. Tapi sayang, dokter mengatakan, "Kami telah berusaha tetapi anak ini tidak bisa diselamatkan." Para sahabat sekalian, tentunya Anda, pasangan suami istri, kadang dan sering mengalami hal yang sama. Ketidaksetiaan yang dilakukan oleh istri terhadap suami maupun suami terhadap istri. Tapi saya berharap bahwa dengan cerita memberikan pelajaran kepada Anda sekalian, apa artinya kesetiaan pasangan suami istri. Jangan pernah mengkhianati suami atau istrimu. Mereka memiliki cinta tulus dan murni untukmu. Maka hargailah bahwa mereka adalah pemberian Tuhan yang terindah untukmu. Sekian dan terima kasih untuk kebersamaan kita di hari ini. Sampai jumpa dalam kisah cerita inspiratif berikutnya.